Teman-teman kalau memang kita kampungan, kampungan aja, jangan sok-sokan inilah. Jangan sok-sokan inilah. Kecuali kalian 9 naga oke lah. Ya, kalau kalian 9 naga saya hormat lah. Kalau masalah kampungan atau kotaan ya, ini mah kampungan kalian. Kecuali 9 naga Anda ya. Halo, selamat pagi, Kang, tetangga saya ya 9 naga, Kang. Oke, Wah, edan, Kang. Top lah pokoknya mah. Tuh, imah gede pisan, Kang. Ya, jadi nanti Kang Ajat kalau kesini lagi saya ajak ke tetangga ya. Yang di mana ini, Ini yang sebelah. Oh, yang sebelah, yang ini maksudnya di Jakarta. Jakarta. Oh, oke, siap. Wah, boleh, atuh, pengen main ke rumah-rumah gede kayak gitu. Kayak Oke. gimana gitu di dalamnya? Wah, Kang, kamar mandi lagi segede apartemen saya, Kang. Wah, bener aja. Wah, edan deh, Kang. Bener. Jadi kamar mandi, tempat ruang baju biasanya gede-gede ya. Wah, edan lah pokoknya, Kang. Edan lah pokoknya, Kang. Cuman kuburannya aja yang kecil. Biasanya kan kalau orang-orang kita tuh gak mau kalah. Ya gimana caranya? Ya tetap aja kuburannya kecil. Oh, bener. Itu gak mau kalah. Itu. Nanti ujungnya, nanti di akhirat belum tentu masuk surga. Gitu. Itu sebetulnya gak mau kalah Anda. Benar. Anda tidak mengakui kemewahan itu tuh Anda gak mau. Benar, Kang. Padahal Anda tuh mau, saya tahu Anda cuma munafik Anda. Betul. Salah satu ciri orang yang dengki adalah nggak suka sama kesuksesan orang, Kang. Itu dengki pasti, Kang. Betul banget. Penyakit hati, Kang. Penyakit hati itu ya. Iya. Sedikit banget teman-teman ya penyakit hati itu. Tuh. Yang benar padahal penyakit hati itu. Oke, selamat pagi ya Abu ya. Welcome back di Res 89 Sehat, Sehat, alhamdulillah, Kang. Oh, thank you banget untuk waktunya. Kita hadir kembali setiap hari, setiap pagi tentunya. Dan terima kasih juga buat teman-teman sekalian yang selalu menyempatkan hadir di acara kita ini untuk apa? Untuk sama-sama belajar ya. Silakan, Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Welcome back to Rest Area 89. Beberapa hari menjelang Idul Fitri dan ini tidak terasa ya, kita udah setahun bareng belajar di sini, udah setahun bareng live gitu, dan setahun bareng kita membentuk community teman-teman yang bahagia deh pokoknya. Dan saya sama Kang Andri itu tuh nggak pernah selesai, nggak pernah beres-beres untuk bilang terima kasih kepada penonton Rest Area yang setia mau belajar gitu ya. Terbukti sama kemarin juga di kelas private 300 orang 2 jam sampai ngantuk-ngantuk juga masih ada. Setiap saya live jam berapapun penontonnya rame terus. Dan appreciate, Kang, saya cuma mau appreciate dan saya cuma mau berterima kasih sama semua penonton. Terima kasih telah belajar bersama dan semoga pembelajarannya bukan hanya jadi obesitas pengetahuan, tapi yuk setidaknya dimanapun kalian berada, jadikanlah pelajaran itu sebagai cahaya sehingga kita menjadi corong-corong cahaya yang bisa menyinari sekitarnya. Itu, Kang, intinya, Kang. Praktek ya teman-teman. Praktek, udah nggak ada lagi. Ujungnya di praktek. Bentar ya. Kita lanjut ya. Lanjut, Kang. Santai dah hari ini mah. Oh, santai hari ini. Wah. Udah libur, Kang. Oh, udah libur ya? Udah tuh, cukup Udah libur nih Abu, guys. Nih, kalau tukang pijat mah nggak libur sih kayaknya nih. Halo, Kang Terapi. Halo, Kang. Assalamualaikum. Salam Ada dibuka Bang dong Dede. suaranya. Alhamdulillah saya, Kang. Kumaha buka tuh kamera. Masih di Cikarang gitu teh? Ini teh? Masih, Kang. Masih, iya, duh. Pas kurang, iya, non. Gimana, Kang? Ya, sebelumnya ada Itu lagi ngisi bensin kumaha ini teh? open iyanya. Menuju Jalan? menuju di jalan. Iya, oke, Kang. Jalan. Sok, daripada di band lah. Silakan. Alhamdulillah, Kang. Sebelumnya saya ngahaturkeun nuhun, terima kasih banyak sama Kang Anjri sama Kang Abu. Banyak banget ilmu-ilmu positif yang bisa ngerubah pola pikir saya, mindset saya. Luar biasa, Kang. Nuhun pisan. Mantap. Ya. Saya pengen sharing aja, Kang, Iya, untuk dong. teman-teman semuanya. Kalau misalkan saya banyak
nemuin pasien ya yang non gara-gara malpraktek keretak abal-abal Kang. Malpraktek apa Kang? Sorry. Keretak abal-abal. Oh, keretak abal-abal. Nah, terus? Jadi eta banyak anu non pada nyara rengsol gitu ieu teh Kang, pada keseleo bekas-bekasna gitu. Oh, Oh, gara-gara setelah dikeretak tuh malahan jadi ini gitu. Gitu. Ngeri ya. Iya, bahaya itu Kang. Oh, keretak itu tuh bahaya ya. Kalau misalkan nggak tahu ininya Kang, bahaya itu. Kalau nggak tahu apa namanya tuh jalur uratna, jalur apa kan ada urat besar, urat kecil gitu Kang. Ya, betul. Itu kalau misalkan orang nggak kompeten di bidangnya, wah bahaya itu. Oke. Teman-teman, keretak tuh yang pijit yang rek yang kayak gitu. Iya, Maksudnya Iya, benar. tuh. Nah, yang dikeretak-keretak gitu hati-hati gitu, jangan sembarangan karena itu tuh bahaya. Itu. Oke, terus Dan terus makin kesini Kang banyak kelas-kelas seperti Kang Abu gitu kan. kelas-kelas gimana maksudnya? Kelas-kelas ini apa namanya tuh kayak kesadaran gitu kan. Kelas apa namanya tuh ya intinya mah non ngebahas masalah kesadaran lah Kang. ya. Tapi di dalamnya itu ujung-ujungnya mah duit Kang. Lah, emang kita Kelas enggak? kayak saya kalau gitu. Enggak maksudnya di dalam nanti ada ya ujung-ujung nama ya apa ya jualan apa segala macam. Kalau Kang Abu kan masih wajar lah gitu Kang. Ini mah nyampe ratusan juta miliaran Kang. Oh, belum, tenang. Iya. Oh belum. Itu bagus, justru siapa itu? Iya, bagus ya. Justru bagus. Anda gimana sih, itu bagus gitu. Iya sih. Justru itu dia udah lebih sadar gitu daripada munafik Anda tuh. Iya, kita mah sekarang Benar. low profile dulu, tapi nanti ujung-ujungnya ke situ kok, Kang. Tenang aja. Siap. Ujungnya dari situ, kok, ya. Sip, Kang. Salam buat keluarga Nuhun ya, udah ngasih info nih. Amin Kang. Iya. Sip ya, sehat-sehat, Kang. Nuhun pisan Kang. Minal aidin wal faidin Kang Abu, Kang Ajit. Sama-sama. Sehat-sehat. Ya, Sehat sama-sama. selalu. Dadah. Ya, Nuhun, Yo. Kang. Ini orang tuh emang belum sadar aja kita mau ke situ juga arahnya ya, Kang ya? Sebetulnya ya teman-teman, hati-hati Anda ya. Silakan aja Anda sadar. Ketika Anda sudah memuja, sanalah kita bisa mengendalikan. Betul. Kita bikin pemujaan dulu, Kang. Baru kita kendalikan, Kang. Benar, Kang. Selena, thank you. Kak Selena, makasih. Duh, Kang kita mau ngirim hampers ke Selena Gemes kemana ya? Oh ya, nanti saya tanyain Tanyain, Kang. Ya, siap. Mm-mm. Terus ini sebetulnya saya tuh pernah ya waktu dulu tuh sekali-kalinya ya ikut yang namanya apa sih namanya tuh Tarekat, bukan tarekat. Padepokan, perkumpulan. Oh itu mah bukan, beda kelas yang di Oh, beda. Opel. Oh, ini Apa namanya? seminar motivasi. Seminar sekali-kalinya ya. Jadi seminar untuk kaya lah, untuk apa dan segala macam. Saya sekali-kali ikutnya. Saya ikutan ke situ. Oh di sana malah motivasi aja. Gitu kan. Kita itu harus ini di Google banyak Anda. Di Google banyak. Di Google banyak ngapain Anda? Gitu. Dan setelah itu saya nggak pernah yang namanya ikut seminar-seminar lagi ya, gitu. Iya. Baru gitu kan saya pilih-pilih gitu. Oh ini masuk nih ya, merubah mindset. Jadi bukan jual kamu bakal begini, bakal begitu, bukan gitu Kayak kelas-kelas affiliate ya nih, kelas-kelas affiliate kalau saya bongkar wah itu buka kelas TikTok kayak saya affiliate-nya doang ya. Itu 10 juta 10 juta? Iya, affiliate-nya doang itu di Instagram rame itu Gitu Tapi di kan? hotel gitu kan kalau contoh Oh. gitu ya mungkin untuk hotel segala macam itu affiliate-nya doang. Sedangkan saya dari akun video
affiliate, TikTok Shop, live streaming. Kalau saya mah full semua padahal yang saya ajarkan gitu. Sekarang harga berapa, Kang? Cuma 1 juta, gak naik-naik saya. Oke. Ya, karena saya tutup kelasnya ya. Udah males ngajar saya Anda. Untungnya gak bisa-bisa pengen diulang terus. Malah saya yang capek Anda ya semuanya. Soalnya begitu daftar 1 juta yang di sininya udah langsung, aduh mudah-mudahan abis ini dapat 10 juta gitu, Kang. Pengen cepet gitu. Muridnya balalet bener. Saya ya affiliate sampai habis berapa akun itu untuk ngulang-ngulang. Untuk affiliate itu harus akun baru, harus menyesuaikan saya tuh kan. Oh ini akun ini. Ketika di affiliate kan nggak bisa lagi untuk menjadi non affiliate. Makanya saya mengulang-ulang habis berapa akun, coba bayangin. Sampai kehabisan akun ini harus beli akun ke siapa lagi kata saya tuh. Kang, tapi dari semua murid-murid udah berapa kira-kira, ada 200 300 yang ikutan? Ada 200-an lah, 200. Oh gitu. 200. Tapi ternyata mayoritas orang-orang yang mau ikut kelas saya yang benar-benar mau jadi TikTok Shop, jualan atau segala macamnya itu cuman sedikit, Jadi kebanyakannya itu pengen ngikutin cara saya bangun malam sebetulnya. Oke. Itu mereka. Oke. Yang jualannya sih udah banyak. Kalau yang jualan yang sekarang udah punya TikTok Shop dan toko-toko online itu udah banyak, udah ada gitu. Bahkan ada yang sama saya tuh bener-bener dia tuh jadi nggak punya produk, nggak punya apa. Sama saya dibikinkan produknya, sama saya dikasih tahu jasa produk fotonya di mana, sampai apa-apanya si produknya saya. Jadi dia tuh udah tinggal jualan aja. Ada yang kayak gitu. Dari skincare segala macam ada juga yang udah jalan mah gitu, Keren sih. Gitu. So katu guys nih yang mau berkiprah di TikTok ikutan tuh. Iya, tapi saya waktunya belum ada sekarang tuh. Oh, jadi sekarang lagi nggak buka kelas baru. Oh, lagi off dulu sama saya di-offin ya. Oke. Udah mau uangnya dikit, bodoh-bodoh lagi. Males ngajarinya juga. Kayaknya ujian kita sama ya, malas ngadepin orang bodoh ya kan ya? Sampai ngulang-ngulang, aduh. Aduh, tapi kenyataannya kita juga nggak bisa maksa orang pintar lagi, Kang. Ya udah aja. Bener sih, bener. Ya udah. Lanjut guys. Lanjut. Kristianti, wah. Pagi. Pagi. Halo pagi. Pagi. Kristanti 237, silakan. Ya. Ini sih mau sharing aja, mau bilang terima kasih sama Kang Abu. Oh iya, boleh. Siapa, di mana, Mbak? Sebenarnya namanya Kristatin dari Jember yang waktu ini naik. Oh, Jember. Pernah naik ya? Iya, Akunnya sama? sama. Oh, sama. Oh iya. Gimana, Mbak? Ini sih mau bilang terima kasih aja sama Kang Abu. Dari masalah kemarin, jadi banyak belajar gitu. Oke. Jadi terima kasih sama masalah kemarin kayak gitu Kang Abu. Oke. Bener kata Kang Abu, kalau nggak ada masalah kemarin itu nggak akan berubah jadi kayak gini gitu. Good job lah. Sebenarnya Apa terakhir tuh kita ngobrol apa ya? masalah suami itu loh Kang Abu yang aku selalu hadirkan orang ketiga itu loh. Oh, I see. That's it. Iya. Terus gimana? Ya kan harusnya kan aku keadaan suami kayak gitu. Sebenarnya kan semua itu pilihan ya Kang Abu ya. Ya, tuh. Konsekuensi ya, kalau aku mau terima dia ya terima konsekuensinya dia kayak gitu ya sebenarnya Kang Abu. Betul. Ya gimana ya aku akhirnya memilih konsekuensinya, aku pilih kayak gitu ya udah aja gitu. Toh mau apa lagi kayak gitu Kang Abu. Ya. Iya, jadi sekarang itu
kalau lagi bertengkar, lagi apa kayak gitu ya. Jadi ya udah aja kayak gitu ya. Udah nggak dipikirin, udah nggak dimasukin ke hati kayak gitu Kang Abu. Hmm. Ya udah aja kata Kang Abu kan semuanya itu suara ya. Ya sama aja mau suara orang ngomong jelek, baik, buruk apa, mau Tuh. apapun misalnya barang jatuh semua itu kan suara kayak gitu katanya Kang Abu. Jadi aku bisa ini sih nggak Udah lumayan terpengaruh bisa sama nerima gitu yang sekarang di gitu ya. luar gitu. Iya, iya Oke. Kang Abu. Oke. Kalaupun ada masalah yang datang itu ya pasti aku lihat ke dalam kayak gitu. Apa nih yang salah sama aku kayak gitu. Bisa kayak gitu Kang Abu sekarang gitu. Tuh. Nggak menyalahkan yang di luar kayak gitu Kang Abu. Tuh. Oke. Ya udah aja kayak gitu. Mungkin aku yang keliru gitu. Dia kayak gitu itu mungkin aku yang keliru kayak gitu. Bisa kayak gitu sekarang Kang Abu. Itu susah banget, dan kalau Mbak Kris ini melampaui itu, kita kasih tepuk tangan dulu dong Kang. Itu hal yang nggak mudah. Mahal itu Mbak. Memang nggak Mahal. ini Kang Abu, memang nggak gampang. Biasanya kan tarung ini sama manasnya itu tarung, pikiran, emosi, perasaannya itu tarung Kang Abu. Pasti. Iya, Keren, ya keren. gimana ya Kang Abu ya, udah terbiasa belief systemnya itu mau sampai sampai sekarang 33 tahun itu udah terbiasa kayak gitu loh Kang Abu. Iya. Pun balik Banyak lagi ya Mbak, mindset yang saat dirubah ya. saat bertarung sama Manas, jangan lupa juga untuk tetap menyayangi diri dan waspada, itu sih. Iya, iya, Itu penting. alhamdulillahnya aku udah bisa belajar menyayangi diriku sendiri, Kang Abu. Alhamdulillah sekali aku terima kasih sama Kang Abu ini. Berkat orang yang kemarin nyakitin, jadi aku sekarang yang lebih baik kayak gitu, Kang Abu. Keren. Keren. Makasih aku udah di titik Fokus nanti. ini, ya Allah, Kang Abu, makasih banget ya, Kang Abu. Keren Ayo, Mbak. Kang Abu, kapan main-main ke Jember, Kang Abu? Aku tuh mungkin akan ada trip ke Gresik, Kediri, Surabaya, mungkin after Lebaran ini sih. Tapi kalau ke Jember aku belum tahu, tapi nanti dilihat ya. Nanti pasti diumumin kok. Banyak ininya Kang Abu dari Jember. Oh gitu? Ya, Oke. Nanti pokoknya begitu keluar si schedule-nya nanti aku kabarin. Soalnya itu mau ada road ya. trip tuh Surabaya, tapi ke Blitar apa ya, terus ke Kediri. Aku nggak tahu Jember apa ada apa enggak. Nanti aku cek ya. Dari Surabaya 3 jaman deh kayaknya Kang Abu. Ya oke. Siap. Makasih banyak Kang Abu Makasih ya. banyak. Terima Semoga nanti kita bisa kasih. jumpa ya Mbak ya. Amin, amin. Oke, bisa, insya Allah, amin. Terima Minal kasih ya izin, Mbak wal faizin Kang Kristanti ya. Abu. Sama-sama Ya, minal makasih. izin wal faizin. Terima Mbak, kasih. Mbak hati-hati yang tadi tuh mahal banget ya. Mahal banget bisa sampai gitu tuh. Mbak mau dijual berapa kira-kira? Nggak usah, Kang Anjerit, ini aja udah bersyukur sekali. Oke. Ya, Udah nggak peduli sama ini Kak. Ya, makasih, bye-bye. Makasih. Duh keren Kang, di obrolan gini teh jadi, nah itu tadi agak mengobati bahwa iya manas aku, coba Kang, ada yang ngomong manas teh kan itu diksi atau kata-kata yang nggak umum Kang. betul. Tapi sekarang jadi umum, siapapun tahu manas itu isinya pikiran, perasaan, emosi, berarti kan knowledge-nya tuh makin meluas gitu jangkauannya gitu Kang. Wah, itu top sih. Asik Kang. Mantap. Kita lanjut kita naikin. Lanjut. Ya kan kebayang obrolan di warung gitu Kang, ada yang beli, aduh manasnya lagi nggak oke, cok. Kelas warung ngomongin manas gitu misalnya Kang, kan edan Kang. Asik kan tuh. Udah bukan kelas-kelas di forum-forum sekolah gitu misalnya. Betul. Pak Teguh silakan. Hadap ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kang. Aduh, ini mendem Mas. Mendem, suaranya mendem. Iya. Nggak jelas, terus double lagi. Coba atau di parimahelas di kanan. Iya, kalau bisa jangan pakai Bluetooth gitu. Oke. Cek. Ya, ada belum? Ada. Oke, silakan. Ya, mau ucapkan terima kasih aja semenjak
Ini punten sama siapa atau di mana? minimal. Boleh ini dulu. Ya, Sama siapa di mana? saya dengan Teguh dari Subang. Oh, oke. Waktu kemarin juga pernah naik waktu di rumah sakit itu tuh. Oh, yang lagi di Waktu rumah kontrol. sakit. Oh, Iya, iya. betul. Iya. Mas Teguh. Gimana? Selamat Idul Fitri lah. Sementara ini mah. Siap. Semoga eksis terus. Kang Abul tidak henti-henti. Selalu mengajarkan yang terbaik, yang bermanfaat ya. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih sama Kang Abu dan Kang Anjrit juga. Semenjak saya sering bergabung dengan Kak Abu gitu, nonton YouTube-nya, nonton TikTok-nya, semakin terbuka gitu wawasannya, semakin mengerti arti hidup ini gitu. Mantap, Mas Teguh. Mantap. Terima kasih, Mas Teguh. Semoga kedepannya semakin membaik terus bagi siapapun gitu ya, bagi seluruhnya lah. Mantap. Keren Pak. Makasih, Sementara Mas mah- Teguh. Ya, sementara itu aja lah yang saya Siap. terima kasih ucapkan. Mas Ya, Teguh ini Kang Abu ya. ya Mas Teguh Ya. di Subangnya deket PT Daenong Global nggak? Daenong Global apa Dairi? Daenong. Dekat. Ini Oh, di dekat. Polsek Kalijati ini. Polsek Kalijati. Oh iya. Berarti Mayeti ya? Iya. Oke. Saya pernah di Daenong Global Pak. Oh, udah Daenong Global. Ngapain? Oh Bapak di Polsek Pak? Iya di Polsek tuh. Wah, saya punya saudara nih kalau ke Subang ya. Saya pernah di Daenong Global Pak. Saya baru tahun di Daenong. Dua tahun dulu Pak. Saya baru tahun di Daenong. Dua. Wih, mantap. Tahun sabaraha? Tahun sabaraha? Polisinya tuh yang botak siapa tuh Pak? Oh, Siapa yang botak tuh? cahanya. Ada dong, pelontos botak ada nggak? Lupa enggak ada. Pokoknya itu yang suka Sekarang mah ngelucu ke pabrik dah. Pas siapa lupa saya juga. Pas siapa gitu. Oke Pak, thank you Pak banget. Teguh, makasih ya. Atur nuhun. Selamat Pak. terus melayani masyarakat. Oke, iya. Selamat Siap, bertugas siap. Pak ya. Siap. Ingat Pak, cing jujur. Siap. Siap. Dadah. Siap Kang Abu, siap Kang Adrit. Nuhun, Terima kasih. Pak. Ya. Nuhun. Ya. Nah, Ya. Aduh, tadi tapi ada yang typo, hati-hati ya. Bukan mamas manas ya, itu tadi malah mamas. Manas, Anda. Aduh. Wah, si Bapak di ini, di kepolisian. Message-nya satu ya, Kang. Sing jujur ya, Kang ya. Cing jujur eta. Ya. Benar. Aduh. Ya kan saya tahu Pan, ipar saya juga sama di kepolisian. Oh, oke. Nah, cuman saya suka ngebedain kenapa kepolisian yang lain itu si anaknya tuh bisa habis miliaran gitu uang. Tapi ini ipar saya jangan ke miliaran, motor Beat aja udah jelek. Apa bedanya ini? Kenapa gitu ya? Oke, kita lanjut teman-teman. Duh, itu yang udah pakai foto-foto mau dibuka efek Prabowo kumanya Kang nya, serunya. Wah, seru. Aduh, saya tuh di telepon terus sama, namanya tuh siapa? Karena yang WA saya kan ratusan orang, terus ini tuh nelponin terus, dia tuh mau menyampaikan sebuah amanah.
Amanah naon Kang? Tahu ting amanah naon. Ini harus saya sampaikan ke Kang Anjrit dan ke Kang Abu. Nah, ini amanah dari leluhur. Ya sok atuh. Pak, Lamun ini emas mah jangan teu ya. naon Kang. Saya mah langsung gini sih, Pak. Kalau berbau harta, hayu. Kalau amanah harus memajukan Indonesia gitu, males saya. Tapi sugan tamah Kang. Ya kalau yang gitu-gitu saya mau gitu. Bener. Surat wasiat atau harta karun atau apa gitu. Harta karun lah. Katanya dari Pak Soekarno sih, Pak. Tah, eta geus ujung-ujungna Soekarno ya. Nanti teh ada account di Bank Swiss, nanti teh Kang. Jauh. Gitu. Nah, kan jauh Kang. Eta mah geus. Soalnya kalau saya mah, saya pernah ngimpi dibawa langsung sama Pak Soekarno-nya. Nih lihat kosong, nih lihat kosong, nih lihat kosong. Waktu saya main UKUK, kan saya pemain UKUK dulu tuh. Iya. Ketika bangkrut tuh kan pengen naik lagi tuh. Apalagi selain magic, Betul. apalagi selain mistis. Wah, saya kesana kemari ya. Jual samurai tombol 7 kan. Gak jelas gini anjir hidup kata saya. Tapi kudu harus mengalami sih Kang. Sumpah gak jelas banget hidup saya dulu Iya. Nyari ini, nyari itu, nyari nyari toke Oke, bener. Diukurnya 1 senti, 1 triliun gitu ya. Ini berapa? Aduh, kata saya tuh. Sampai udah bener-bener, nah saya mah sadar-sadarnya tuh mimpi ya. Saya dibawa mimpi sama Pak Soekarno. Dibawa nih ke gunung, lihat gak ada tuh katanya di peti tuh, gak ada apa-apa, kosong di ini kosong, di itu kosong, udah gak perlu kemana-mana lagi. Insaf saya ada di situ. Bener Kang. Serius, karena gak ada yang bisa nginsapin saya. Saya pun harus apa-apanya harus terbukti gitu kan. Ini tiba-tiba mimpi sama RI gitu kan, saya tuh ngerasa anjir gitu. Nah, mimpi teh kieu gitu saya teh. Aneh gitu. Oh bagus Kang. Tapi saya langsung insaf lah. Gitu. Harta goib tuh. Atau- Pasti pernah nyari rantai babi juga ya? Wah, segala macam yang ditempel ke sini kan. Oh. Saya babi itu disimpannya di sini sama Ya. kantong macan gitu kan. Halo Teh. Halo. Halo. Kantong macan. Assalamualaikum. Salam. Sama siapa di mana Iya, Teh? eh, Teteh jualan saya samurai Rahmi nggak? dari Aceh. Oh, Apa? tidak. Tidak. Saya Rahmi dari Aceh. Rahmi. Aceh. Wih. Gimana Aceh? Apa kabar? Acehnya di mana, di kota? Di Pidijaya, bukan Banda Aceh. Oh, di PD Agak berarti jauh sedikit sekitar dari Banda 2 Aceh. jam lah ya. 4. Oh, 4 jam ya? Setelah Banda Aceh, PD, Iya, habis iya. itu baru Pidijaya. Oh, PD Sama- Jaya. Ya, itu ke PD, benar. Sama Pak Badui tetanggaan nggak ini? Iya, tetangga kabupaten. Oh, sama Pak Badui? Iya. Iya, iya benar. Pak Badui Ustadz Kabupaten ya? Kayaknya iya sih, karena beda kabupaten juga, jadi nggak tahu juga Iya. ya. Itu kan sering ceramah tuh Pak, by the way. Gimana Mbak? Saya mau berterima kasih juga kayak teman-teman ya. Sangat luar biasa acara Kang Abu sama Kang Anjrit gitu ya. Kang Abu banyak ngajarin saya untuk kembali ke dalam diri gitu ya. Saya berawal belajar ini dari saya dikasih hadiah sama Allah, yaitu saya usia berapa ya? Pokoknya kelas 2 SMP. Saya kena anxiety. Yang anxiety-nya bukan khawatir yang kayak orang-orang, saya lebih ke khawatir takut M gitu ya. Jadi kalau udah datang ngerasa anxiety, takut M itu tremor, habis itu keluar keringat dingin, harus di dalam kamar sampai saya menangis gitu ya. Bahkan ada momen saya udah meluruskan semua badan saya, kayaknya udah habis, udah nggak ada lagi di dunia ini gitu ya. Jadi berdoalah sama Allah, ya Allah, udah nangis ceritanya karena udah lama kali Mas. Kayaknya momen ini adalah bertemu Kang Abu adalah doa saya sekian lama yang udah dijawab oleh Allah gitu ya. Habis itu ketemu Kang Anjrit adalah apa tuh namanya? Meditasi yang selama ini agak susah, kayak mana ya, meditasi pagi harus dengan senyum. Jadi ikut aja live. Oke. Ya. Mbak,
Lanjut, Jadi Bu. semakin sering senyum yang saya lakukan itu semakin apa namanya berkurang rasa tremor ketika anxiety itu datang. Hmm. Eh, ini juga lagi di dalam fase anxiety, namun tidak sampai ke tremor. Paling kalau misalnya dia datang, saya ingat gini, apa tuh namanya? Ya belajar nafas udah pasti, maksudnya walaupun belum bisa sampai seperti orang-orang, tapi lumayan nafas saya dengan mengatur nafas, saya bisa tenang gitu kan. Anxiety itu datang kan, Kang, kadang-kadang nggak ada penyebab. Nggak ada tanda-tanda ya, Biasa kan ada. tiba-tiba panik Iya, aja gitu ya. tiba-tiba. Iya, Ngerti kadang-kadang Mbak, lagi saya ketawa ngerti. hahaha sama teman-teman, Datang. udah datang, syung, langsung Benar-benar. hilang gitu kan. Benar. Rasa bahagia, rasa senang yang tadi apa kita ini kan langsung hilang gitu kan. Jadi gini mau tanya sama Kang Abu. Saya kan anxiety nih. Walaupun udah berkurang kadarnya lah sedikit gitu kan. Dan saya juga apa bukan pengen. Saya lagi menunda kehamilan. Karena saya udah menikah, saya udah punya anak 1, dan di kehamilan saya itu saya bermasalah dalam ini apa namanya preeklamsia, dan saya juga anxiety, namun suami saya berkeinginan saya punya anak lagi gitu kan. Tapi saya belum selesai dengan diri saya, dan saya mewariskan anxiety saya ke anak saya. Anak saya itu yang pertama kan dari bayi dia udah tahu rasa takut loh Mas. Iya. Dia kita ketawain sedikit saja, dia langsung nangis. Volume saya tingkatkan, padahal ketawa loh, nggak marah-marah gitu kan. Saya berharap nanti di anak kedua saya maksudnya janganlah mewariskan ketakutan yang sama seperti saya, karena sangat lumayan menderita loh karena kalau anxiety itu datang. Menurut Kang Abu nih, kira-kira saya berdosa nggak? Atau maksudnya tidak bersyukur ya kalau misalnya saya tidak mau punya anak, bukan tidak mau, menunda sebentar. Kan menurut orang kampung kita kan kalau kita tidak mau menerima kehamilan itu kan katanya nggak bersyukur. Anak kan adalah apa tuh namanya? Titipan. Kalau rezeki. iya titipan. Tapi Tapi kita bikin ribet sih bukan kadang-kadang menderita. ya. Iya, bukan ribet karena mendidik anak sejauh ini ya, tapi ribet dengan pemikiran sendiri, dengan tanda-tanda di tubuh sendiri. Pokoknya saya sedikit tanda di tubuh aja udah jadi masalah. Kalau orang menganggap itu biasa gitu ya. Apalagi dengan kan orang hamil itu sangat bermasalah dengan apa ya? Bukan Gimana Mbak? ada tanda-tanda gitu kan, ada keliengan lah, pusing lah, kayak gitu kan, asam lambungnya naik lah, gitu-gitu. Ini ditambah lagi dengan anxiety. Saya kirain mau menunda untuk sementara. Kira-kira kalau menurut Kang Abu itu dosa nggak ya? Bukan dosa, jadi lebih ke ini. Pokoknya kayak mana? Ya paham. Menurut Kang Abu kayak mana tuh? Ya, saya bukan ahli dosa sih ya sebenarnya, nggak tahu juga ya itu masalah dosa atau enggak. Iya benar. Tapi gini loh Mbak, gini ya, punya anak itu mau nggak mau kita teken kontrak, project 20 tahun, udah nggak bisa enggak aja. Ya betul. Punya anak itu project lama loh, punya anak itu project yang lebih dari 15-20 tahun, karena ya di situ gitu, kontraknya ada di situ. Nah, kembali bahwa dengan statement bahwa anak adalah rezeki apa, iya nggak salah sih. Tetapi poin yang paling lebih dalam lagi adalah bagaimana kesiapan kita dalam proyek yang 20 tahun itu gitu. Kan segala sesuatu yang dipersiapkan dengan matang akan lebih oke dong. Betul nggak, Mbak? Iya, betul. Jadi dalam perspektif saya ya, hidup itu pilihan kok. Hidup itu pilihan. Jadi bukan berarti saya nggak punya anak, nggak mau punya anak, menolak rezeki. Ya kayaknya nggak gitu juga deh. Dalam perspektif yang lebih realitas ya, gitu intinya. Iya. Nah cuman ya balik gitu, bahwa tergantung dari niatnya apa. Karena segala sesuatu jadi apapun penamaan itu kan tergantung dari niat gitu. Betul nggak? Iya betul. Nah sekarang Mbak Rahmi punya anak, nggak nyaman, anxiety, tanggungan ini, dan seterusnya. Kenapa kamu punya anak? Karena aku takut dosa. Kayaknya, jadi punyanya gara-gara ketakutan gitu loh, paham nggak?
Iya paham. Iya. Bukan Nah karena makanya kalau urusan dosa apa saya rasa udah deh itu mah masing-masing aja gitu. ya. Tapi poin yang paling penting adalah coba tanya nih, apakah beneran aku nyaman dengan keputusan ini? Apakah aku beneran oke dengan keputusan ini? Itu jawaban yang nggak bisa dicari kemana-mana sih Mbak Rahmi. Gitu. Iya, benar. Ya. Berarti Jadi jangan kembali jangan tanya ke takut sama diri ya, Mas. dogma sih menurut saya. Jangan takut sama doktrin gitu. Karena dogma dan doktrin itu jadi moralitas memang sih. Tapi kan kita semua punya jalan ceritanya masing-masing kan. Betul. Gitu Mbak. Iya. Oke? Mm. Dan kalau tadi Yakin. suami misalnya pengen punya anak, tapi kan dikonsultasikan kondisiku gini. Kan nanti kata kuncinya adalah nyari jalan tengah kan. Betul. Intinya ada di situ gitu. Oke, Mbak. Berarti Pak, ya. musyawarah kembali ya. Musyawarah. Dan ungkapkan Iya. ketidaknyamanannya. Speak up. Sorry ya, cewek tuh gimana ya? Mendem. Kalau urusan gini Iya, tuh benar. karena Kurang baik. mindsetnya udah bahwa suami adalah kepala rumah tangga gitu. Betul. Dia imam gitu. Ya nggak salah sih. Tapi kalau dalam perspektif mubadalah itu kesalingan. Kan dua-duanya punya peran yang sama. Betul. Betul nggak? Sehingga kan nggak bisa Iya, dong betul. keinginan suami diikutin sama istrinya 100% tanpa ada diskusi gitu. Emang nggak punya peran gitu sebagai istri gitu. Kan kata kunci dalam pernikahan itu kesalingan. Kalau kesalingan kan berarti ada musyawarah dong di situ. Betul nggak? Betul. Itu intinya. Oke? Oke, Mbak Oke. ya. Oh, satu lagi, Mas. Jadi gini, Mas, saya kan guru nih, guru di SMA kan. Ya. Ngajar apa? Mapel biologi. Cuma Oke. udah lama nggak ngajar mapel biologi. Makanya kalau Mas ceritain tentang sel itu lumayan ngerti sedikit. I Oh ya see. benar, oh ya benar. Tapi masih jauh dengan pengetahuan Mas Apu sangat luar biasa. Padahal saya guru biologi. Eh, Mas, kayak mana sih Mbak, cara Mbak, menyisipkan Mbak. kesadaran pada saat kita ngajar? Iya, iya benar. Halo? Mbak, maaf ya. Iya, Saya iya. juga pengetahuan biologis banyak banget, Mbak. Ya, bukan Kang Abu aja. Saya biologis jago banget. Ya, Oh, iya. itu beda S, beda Oke, memang oke. ya. Iya, iya. Ada biologi, Iya, benar. ada biologis. Ada biologi. Itu beda memang ya. Nah, ya. Iya, benar. Lanjut, Mbak. Ini Mas, cara menyisipkan materi kesadaran ini di dalam pembelajaran. Kemarin udah nonton Tiga Fakir gitu kan. Ini kan lagi libur nih. Kayaknya saya lagi mencoba mempersiapkan materi sekurang-kurangnya siswa kita itu pada saat belajar tidak terpaku kepada materi gitu kan. Ya. Tapi mereka harus sedikit tahu tentang kesadaran gitu. Ya gini. Nomor satu, bagaimana kita menularkan sesuatu kalau kitanya belum mencapai sesuatu itu, betul nggak? Betul. Tuh, jadi gini ya. Dalam apapun, penularan yang namanya kesadaran bukan diceramahin, bukan dikasih wejangan, bukan dikasih teori banyak-banyak, tapi yang jauh lebih berdampak adalah memberikan contoh, Mbak Rahmi. Karena contoh itu jauh lebih berteriak dari kata-kata. Daripada tiap hari anak-anak berkesadaran yuk, anak-anak berkesadaran yuk, contohin dong bahwa guru sadar bahwa muridnya itu teman bertumbuh bersama. Jadi bukan saya mau ngajarin, tapi kita belajar sama-sama. Saya lumayan lama dalam kelas showmanship ya namanya. Showmanship itu adalah ilmu pertunjukan atau ilmu bagaimana kita melakukan perform gitu. Ini sedikit cerita, Mbak. Sadarilah nomor satu. Pada dasarnya manusia itu nggak suka diajarin, Mbak. Pada dasarnya itu nggak suka dikasih tahu, dia pada dasarnya nggak suka. Makanya, kenapa di kelas saya setiap saya ngomong apapun konteksnya di depan, saya bukan mau mengajari, tapi kita belajar bareng. Artinya, seorang guru itu penting bagaimana si muridnya menemukan sesuatu yang di dalamnya yang belum terbuka. Jadi saya sering bilang bahwa kita tuh kayak bidan. Kita tuh cuman buka bantuan ngebuka karena yang akan lahir itu dari dalam dirinya gitu. Kita tuh saling membidani aja sih sebenarnya. Nah, jadi kalau Mbak Rahmi sekarang datang ke kelas udah nggak ngerasa bahwa saya guru, kamu harus dengar, saya guru, saya akan ngajarin kamu. Tapi ketika masuk dengan sama-sama menjadi murid yang mau bertumbuh,
rasa itu aja udah beda dengan apa yang nanti dirasakan sama anak-anak sebelumnya gitu loh, Mbak Rahmi. Itu sih yang paling terpenting. Iya. Karena balik ya, contoh atau perilaku yang dicontohkan gitu, itu akan jauh lebih dirasa gitu. Itu poinnya. Makanya Iya. balik ya, saya pengalaman ya bukan ngajar ini sih, bukan ngajar formal gitu ya. Saya punya kelas, Mbak, yang itu sampai sekarang udah 9 tahun, bayangin nggak? Setiap bulan, satu kali, 9 tahun. Mm-mm. Dan saya belajar terus gitu bahwa, oh ternyata. Dan itulah kenapa kita penting untuk banyak analogi. Penting untuk ngikutin bahasa kaumnya. Makanya kenapa saya senang banget ngajar, karena dengan ngajar juga mendorong saya untuk terus belajar gitu loh, Mbak. Terus belajar. Karena saat saya belajar, oh iya ya. Saya tuh serius ya bahwa kalau mau ngomong ke tempat sesuatu, saya pelajari dalam dulu nih. Ini tempatnya apa? Siapa yang mau saya ajak ngobrol? Dalamannya gimana? Previewnya gimana? Saya dalamin dulu. Jadi saya meluangkan waktu untuk belajar ke siapapun yang saya mau ajak ngobrol tuh lumayan lama gitu. Nah artinya apa? Artinya adalah, terima kasih. Terkoneksilah sebelum mengoreksi. Itu penting. Nah kadang-kadang banyak orang mengoreksi tapi sebelum terkoneksi. Sok connect dulu, baru kalau mau ada koreksi silahkan gitu. Tapi yang penting hubungan koneksinya yang oke dulu gitu. Saya rasa gitu sih Mbak Rahmi. Iya, baik, Mas. Oke? Ada sih, Mas, perbedaan. Ya, oke. Perbedaan ngajar kan lumayan juga udah lama mengajar. Mm-mm. Dulu nggak belajar ilmu ini. Saya dianggap monster oleh siswa saya. Golok gitu ya. Karena maksudnya gini, dalam artian monster, saya merasa diri kayak anak-anak kalau misalnya mereka seperti menjauh dari saya. Padahal kan seharusnya mereka curhat ke saya. Seharusnya saya sebagai ibu mereka di sekolah gitu kan, Tuh. tempat mereka belajar lah gitu kan, bukan materi saja yang mereka belajar tapi belajar pengalaman gitu kan. Tapi pada saat sebelum saya mencoba belajar ini ya jarak saya dengan siswa itu sangat jauh loh, Mas. Betul. Tapi 2 tahun ini saya belajar dari YouTube. Maksudnya saya kembali ke diri, saya memperbaiki diri untuk untuk berkesadaran. Lumayan 2 tahun ini siswanya lumayan dekat sama saya. Kadang-kadang terpancing juga kalau masuk ke kelas. Begitu masuk dengan mengurangi emosi bahwa saya seorang guru gitu kan. Masuk di tengah perjalanan tiba-tiba ada 2 orang yang nyeloteh atau 2 orang yang bermasalah, langsung naik. Gas ya. Intinya. Iya, gas. Ya, itulah Tapi latihan itulah ada di situ kembali sih. belajar lagi ya. Ya latihan, benar. Oke. Makasih by the way, Mbak. Makasih. Terima kasih sudah menjadi Ya. guru. Sejujurnya saya tuh dari kecil punya cita-cita jadi guru di sekolah gitu yang nggak kesampaian. Jadi kalau saya ketemu guru tuh happy banget. Dan senantiasa Mbak Sama juga. Sebenarnya saya bukan guru kayak Mas juga dikasih tempat untuk jadi guru saja. Sebenarnya kuliahnya bukan guru. Iya makanya. Itulah untuk belajar bertumbuh di situ ya. Wah keren. Keren. Sip Iya, Mbak. betul. Terima kasih. Sukses Iya, selalu. Makasih. Jadi guru yang Ya, mantap makasih, lah Mas. pokoknya. Terima kasih. Amin. Mudah-mudahan terus belajar nih. Mantap. Makasih. Oke, Dah, makasih. Ibu. Ya, sama-sama. Ya, dah. Wassalam. Salam. Wah keren. Panjang banget sih Ibu. Mengantuk. Coba kirim kasih emailnya Kang. Ya. Kira-kira mau panjang kan di email aja, bener nggak? Email aja Bu. Kita lanjut ya teman-teman ya. Lanjut. Yang nge-DM saya, sana saya nggak pernah kebagian. Makanya kita gas sekarang tuh. Siapa? Nggak tahu yang ini yang hadir-hadir aja. Oke. Pagi. Halo. Wah, iya mah kepencet juga Kang. Waduh. Tutup ya yang lama-lama ya, maaf. Iya, maaf. Iyut Mustafa. Wah, Wah, ini ya. Halo Ibu Yud.
Pagi, Bu. Paradok, Wah, halus Kang, eh? paradoknya. Bagus, Kang. Bagus, Kang. Tuh, paradoks keren, eh. Wah, ini juga. Aduh. Oh iya tadi ada yang nanya enjajeti itu apa sih? Enjejeti. Teman-teman ya, bukan enjajeti. Tadi nulisnya enjajeti. Itu tuh ketakutan, teman-teman, ketakutan. Udahlah, nggak perlu takut-takut ya, ayah. Nggak perlu takut-takut. Ngapain takut-takut? Kan Allah itu bersama kita ya. Kan Allah bersama kita ya. Terus kalau kita dosa, nanti kan kita dihukum misalkan. Berarti Allah menghukum dirinya sendiri. Halo, dengan siapa ini? Halo pagi. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, mudah-mudahan sehat selalu. Waalaikumsalam. Pak, ini suaranya agak mendem, Pak. Hah? Mendem? Deketin. Seriusan? Coba ya, bentar ya. Ya. Cek lo, masih mendem? Masih, Pak. Duh, ini coach nih. Kayaknya banyak ilmu yang coba kita belajar. Coach nih ya. Gimana ini suara? Ini keren. Ini baru Tadi pakai coach. headset Oke. ya. Siap, Ini coach. ini, Apa kabar? Coach Fahrul. Oke, kabar alhamdulillah baik. Perkenalan Emang dulu pagi- silakan. Ini nggak bisa buka pagi nggak kamera, bisa coach? ngopi nih. Enaknya bentar lagi ngopi nih. Ayo Oh, buka iya. kamera. Bentar. Aduh, tiba-tiba dibuka kamera. Saya tanya-tanya Anda ya, Anda apa buka kelas gak Anda? Wah, ini kayaknya buka kelas ini. Jauh. Suka langsung dibuka aja. Ah. Oke. Pak, apa kabar, Kang? Masih suka live, Kang? Masih kadang-kadang suka live. Cuma Oke. lagi sibuk terus alasan Wah. aja sih kalau puasa malas live-nya panas. Iya, benar. Oke. Kenalan dulu sama yang belum kenal, silakan, coach. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Perkenalkan yang belum kenal, nama saya Fahrul Rizky. Aktif di bidang psikoterapi, terapi olah pikir, pengembangan diri dan lain sebagainya. Terus juga seorang tadi benar kata Kang Anjrit. Kang, kenapa namanya Anjrit, Kang? Hah? Kenapa Mas? namanya Anjrit? Biar Mas lupa biar Mas nanya aja. Saya Kan juga biasanya seorang primer. Gimana? Misalkan Mas Doni, ya Mas Doni, udah aja. Tapi kan kalau sama saya, kenapa namanya Anjrit? Kan ada pertanyaan. Biar ditanya Nyambung dulu ya. Biar Tadi kata ditanya. Kang Abu, terkoneksi dulu. Oke, gimana? Ini tuh di mana sih, Mas Fahrul? Ini di kantor. Nggak, maksudnya di kota mana? Oh, saya di Tangerang. Oh, Tangerang. Orang. Iya, oke. Tangerang. Dekat-dekat Bekasi kalau kantornya. Planet Oke. Siap, gimana, coach? Apa yang bisa dibagi sama kita-kita nih? Silakan. Silakan. Wih, terbalik. Saya sebenarnya pengen belajar juga sih. Anda kalau pengen belajar jangan buka kelas Anda ya. Kalau pengen belajar lagi gak usah buka kelas Anda. Anda aja perlu belajar. Anda gimana Anda mengajar orang Anda ya? Maaf. Itu kan justru dengan buka kelas itu modal biar bisa belajar lagi. Benar. Iya bener. Ini tuh saya selalu penasaran, coach. Kalau CPHT, CP, CT, NLP ini tuh kan suka panjang gitu. Boleh diceritain nggak sih apa sih itu? Oke, ceritanya pada zaman dahulu kala. Oke. Enggak, jadi CPHT itu Certified Professional Hypnotherapist. Jadi hipnoterapis profesional. Cuma bedanya dari akademis. Kalau certified itu berarti bukan gelar akademis. Dia tuh gelar profesi lah, gelar profesi. Oke. Nah, jadi ada on-pro-nya organisasi profesi. Jadi teman-teman yang mau dapat CP begitu, itu ada pelatihan serta nanti disertifikasi oleh organisasi profesi yang perpanjangan tangan langsung dari Kemenkes. Nah, jadi ini ada organisasi profesinya begitu. Jadi kalau yang mau dapat gelar tapi males kuliah lama-lama, ambilnya sertifikasi. Bukan lagi dah gua. Oh langsung sertifikasi gitu ya? Bisa. Kayak CPHT yang ini kayak gini gitu. Tapi ini resmi dari negara maksudnya? Ya, kalau ya, jadi ada yang dari Kemendikbud nih contohnya. Oke. Terus nanti
ujian lagi dari Onpro, organisasi profesi, ada yang Prahipti, ada PKHI dan lain sebagainya. Kayak orang dokter, ada yang lulusan kedokteran. Nanti dia ada ujian lagi tuh untuk magang segala macam dari organisasi profesi kayak ID. Nah, ini nanti bagus, dapat surat rekomendasi. Selesai itu nggak langsung tiba-tiba selesai. Nanti harus ada ini dulu, harus ada survei dulu dari Kemenkesnya, baru nanti dapat surat STPT buat praktek. Wah, ini baru keren teman-teman ya. Keren. Soalnya di dekat rumah saya juga banyak yang gini-gini. Saya kan deket gitu sama orangnya, kan saya suka bercanda. Ini dapat ini dari mana? Enggak, saya ngeprint sendiri. Jelas. Ini bagus ini. Terus kalau NLP-nya beda lagi, Kang? Kalau NLP beda lagi, kalau itu murni training. Jadi kalau NLP mah kan training, buat nge-training. Biasanya sih buat dipanggil-panggil ke perusahaan. Kayak kemarin dipanggil dari kejaksaan, gitu buat ngisi training di Kejaksaan Agung dan lain sebagainya. Itu biasanya pakainya yang CT atau Certified Trainer. Ada yang praktisi, ada yang master, ada yang trainer. Itu. Kalau ini biasa buat pelatihan ya, pengembangan diri dan lain sebagainya. Kalau CPHT itu buat pelayanan, maka organisasinya dengan Kemenkes. Gitu, buat dapat STPT. Oke. Bagus nih, teman-teman, kita bisa nih buat kalian yang suka terapi ke sana ke yang segala macam, minimal tolong jelasin kayak gini gitu. Coba dong, saya ambil dulu bentar nih ya, mudah-mudahan jadi manfaat, tunggu bentar. Betul. Ada jadi buat suratnya. teman-teman ya, buat teman-teman biar nggak ketipu terapi ke sana kemari, tanyain dulu. Benar. Mas, tolong gitu ini jelasin piagam ini apa prosesnya kayak gimana. Ini mah kan ini asli ini Coach Fahrul mah. Soalnya kan? bisa ngejelasin ya, Kang ya. Bisa ngejelasin, itu ngerti. Nah, yang nggak bisa ngejelasin tiba-tiba ini mas saya udah dapat aja. Oke. Ini contohnya dari yang sudah dapat surat praktek. 2025 nggak ada gambar wajahnya pakai barcode sekarang lah. Dulu mah ada gambar kayak dokter tuh, gambar foto. Ya, keren ini keren, Coach Fahrul. Di belakangnya ada dasar hukum. Oke. Jadi kalau ditanya, kamu buka praktek segala macam ngurusin kesehatan mental, dasar hukumnya apa? Nah, di belakang ada. Oke. Gitu. Kayak KBLI lah ya itu tuh ya. Ya, kayak mirip KBLI, jadi dinaungi undang-undang. KBLI itu naon, Kang? Jadi mun perusahaan saya misalkan jualan bakso, kan itu ada hukumnya, di bawah ada KBLI-nya gitu. Kan nggak bisa tiba-tiba perusahaan kontraktor aja, kan harus ada KBLI-nya. Oke. Termasuk cap halal, enggak? Oh, enggak itu. Kulkas juga sekarang ada cap halalnya. Ada, ya. Ada. Gitu. Terus Mas, apa sih apa nih yang didalami, terus kira-kira pasien terbanyak keluhan yang datang ke Coach Fahrul tuh apa? Trauma, luka batin. Yang kedua anxiety overthinking. Yang ketiga fobia dan kecanduan. Paling sering setiap hari saya ngurusin trauma luka batin. Oke. Gitu. Trauma luka batin. Biasanya anxiety-nya pun akibat trauma dan luka batin. Nah, gimana penyembuhannya gimana? Oke. Sebenarnya malah saya ini tertarik dengan gayanya Kang Abu, Mas Andri segala macam. Memang di psikologi sendiri, kebetulan saya kuliahnya psikologi. Di psikologi sendiri itu ada dua jalur, ada dua mazhab. Jadi bukan cuma agama yang ada mazhab ya. Psikologi pun ada mazhab. Ada yang mazhab psikoanalis yang bentuknya dia menggali dulu ini akar masalahnya seperti apa, bagaimana, peristiwa pertamanya itu seperti apa. Itu yang pertama. Cuma itu agak ribet memang. Ya. Tekniknya ribet lah. Itu dokter Rama kayaknya. Banget lah ya pokoknya. Wah. Itu dokter Rama kayaknya. Ya. Terus satu lagi yang suka bejenggot biasanya yang begitu tuh. Psikoanalis, dia bentuknya digali dulu akar masalahnya sejak kapan. Cuma itu nggak bisa diumum memang jujur, karena kan privacy client ya. Privacy client segala macam di situ digali dulu akar masalahnya. Ada bentuknya kayak ya mohon maaf bukannya ini, tapi kayak Kang Abu sama Mas Anjrit nih. Dia bentuknya dari atas ke bawah. Nah, itu biasa psikologi perkembangan yang kayak gitu. Jadi alih-alih tanda kutip, alih-alih mencari akar masalah orang ini kenapa,
orang ini kenapa, bagaimana. Mendingan fokus sekarang masalahnya apa, perbaiki mindsetnya, perbaiki sudut pandangnya, POV-nya, biar nanti berjalan waktu dia akan berubah. Nah, Oke, benar-benar. dua hal yang berbeda. Daripada mikirin masalahnya, lebih baik kita cari solusinya gitu ya. Betul. Oke. Jadi kalau yang tadi mah masuk ke dalam dulu, dipecahin dari dalam, diangkat masalahnya, kalau istilah kayak ada peluru itu ditarik dulu, dikeluarin akar pelurunya, diberesin. Kalau ada juga yang dari atas ke bawah. Nah, biasanya teman-teman yang ahli-ahli kalimat, ahli-ahli mengolah kata segala macam itu mainnya begitu tuh. Dari atas ke bawah. Itu bagus juga, cuma memang bentuknya dia kudu berkali-kali. Makanya teman-teman yang ikut live ini berkali-kali. Jangan sekali gitu ya. Dia bentuknya berkali-kali, jadi dari atas dikikis pelan-pelan, akhirnya kalau dari homeostasis, alostasis itu sekitar 21 hari sampai 3 bulanan itu bisa berubah. Itu 21 hari ya? Iya, 21 hari sampai 3 bulan. Oke. Makanya mungkin kalau di agama ada istilah puasa 40 hari dan lain sebagainya. Iya. Oke. Ternyata itu ada teorinya, ada homeostasis, alostasis. Jadi manusia itu berubah sekitar 21 hari sampai 40 hari. Betul. Tergantung apa yang dia kuatkan di dalam 21 hari itu. Gitu. Oke. Itu keren banget, cuma memang kalau tanda kutip yang belajarnya setengah-setengah enggak holistik, kadang-kadang disalah-salahin. Mungkin Kang Abu sama Mas Anjir juga sering ya. Masa begitu, masa begini. Sebenarnya beda mazhab aja. Cara aja. Kalau saya pribadi dari sudut pandang ini kan yang penting orang sembuh ya. Benar. Orang sembuh, yang penting orang berubah jadi lebih baik, yang penting orang berkembang dibandingkan ribut saya benar, saya salah. Setuju. Itu salah, gua benar. Setuju. Keren banget nih. Keren. Kang Anjir, tapi mending langsung tanya omset berapa gitu. Ya. Coba per hari itu suka ada yang terapi atau gimana? Bisa aja, bilangnya nanyain omset. Berapa per bulan, Mas? Ya 2 digit lah. Oke. Kang, 2 digit, Kang. 2 digit lumayan. Ayo, Kang. CPHT mah, Kang. Ayo. Iya. Ini biaya Bisa untuk diatur, harga untuk khusus itu berapa? Untuk ikut CPHT yang kayak gini-gini berapa lama dan biaya berapa? Coba. Kalau dipecah-pecah, ya misalnya step 1, step 2, ya satu level sekitar butuh 3 level sampai 5 level. Ya satu levelnya bisa 4 jutaan lah ya. Yang ini ya yang berarti 20 jutaan lah ya. Ya, yang resmi Kemendikbud. Tapi kadang-kadang pun saya ngebimbing itu orang kalau yang benar-benar mau dan siap mengeluarkan uang itu, saya bimbing langsung sampai jadi punya sertifikasi sampai bisa surat praktek gitu. Nanti Mas DM saya itu kita bisnisin. Terus itu berapa lama biasanya bisa sampai dapat sertifikat gitu, berapa lama gitu? Nah, ini yang membedakan nih. Ini yang membedakan. Tetap butuh ada pelajaran formal, tapi kalau di profesi, sertifikasi profesi bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah sampai di mana kompetensi dia. Jadi diuji. Nah, jadi bukan mau dia 3 tahun juga kalau nggak bisa ya nggak dapat surat prakteknya. Betul ya. Wah, mantap. Berarti tergantung orangnya juga ya. Cir, Kang, mohon benernya si Anjrit CPHT CTNLP depannya Haji. Wah, surga, Kang. Bener langsung. Saya mahalin ya apa-apanya. Bener, Kang, sih ya, Kang. Iya, menarik, Kang. Bagus ya CPHT. Bagus, Kang. Jadi CPHT, CTNLP, Trans Studio, tukangnya. Jadi agak beda dengan akademis. Kalau akademis kadang-kadang kan bertahun-tahun, yang penting kan waktu ya. Kalau profesi seperti ini bukan masalah waktunya, tapi sudah kompeten belum. Tuh. Wah, jadi Kang, boleh lah nanti kita mau ini ya, dalemin dong. Boleh. Kang, saya punya acara namanya Ruang Cerdas ya. Jadi nanti kapan-kapan saya undang sebagai pembicara di situ, Kang. Nah, boleh ya, gitu. Kalau Kang Abu nggak keberatan nyiapin kopi mah nggak apa-apa sih. Oh, siap. Siap. Aman itu mah. Pasti sebenarnya gini, kalau teman-teman yang bergerak di bidang pelayanan, bergerak di bidang masalah kesehatan mental sekarang kan banyak ya. Kalau nggak punya sertifikasi atau nggak punya surat praktek, kitanya bermasalah antarnya. Bisa digoyang gitu ya. Apalagi kan
ya bukannya merendahkan, tapi oknum lah. Kadang-kadang kayak gitu diduitin. Hmm. Buka praktek ilegal ini yang mana? Tapi di belakang layar ntar bisa lah, ntar gua urus tapi bayar sekian gitu. Kalau kita nggak punya base atau nggak punya onpro, organisasi profesi yang melindungi hak kita gitu. Nah, fungsinya sertifikasi segala macam kan Untuk itu aja sih sebetulnya. Jadi untuk para oknum-oknum itu yang pungli lah gitu. Intinya mah itu sebetulnya. Ya kayak agensi Kang yang menaungi gitu. Betul. Ya, fungsinya itu sih yang lebih ini. Wah, Jadi seru. pelayanan-pelayanan kita itu kan yang bergerak di bidang kesehatan mental, cuma berbeda dengan nih kunci nih kalau teman-teman yang boleh bukan mengguru ya. Ini sekedar. Sharing. Jadi kalau yang teman-teman yang bergerak di kesehatan mental tanpa background psikologi itu bisa, asal tidak berkaitan langsung dengan kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa psikologis. Contoh, ini orang kena BPD, wah diagnosis, bahaya kita. Oh, oke. Oh, Kita mendiagnosis orang nih. Oh ini Kita NPD mendiagnosis nih orang. gitu ya. Iya, bahaya banget. Bener Kang, setuju. Itu diangkat dia, ya mohon maaf, ada kejadian di teman-teman sejawat ada. Karena dia kurang belajar kali apa gimana, diangkat ke kepolisian itu bisa. Oke. Oke. Tapi tadi udah ada teman polisi sih satu, tenang Kang, aman ya. Polisi udah ada, santai aja. Bagaimana cara untuk menghandle-nya? Gini nih, maka cara untuk menghandle-nya adalah kita fokus dengan empiris, artinya simptom atau kejadian yang di permukaan. Contohnya, misalnya dia cemas, nggak usah bilang itu anxiety disorder, nggak usah, dia cemas. Kita fokus ngurusin cemasnya. Oke. Atau dia sakit hati, luka batin dan lain sebagainya. Nggak usah bilang dia PTSD, apalagi BPD, borderline, nggak usah. Bilang aja dia sakit hati, obatnya begini. Mendingan begitu. Setuju. Soalnya kalau diagnosis itu Bukan ranah. kita nanti ditanggung jawabkan di depan hukum. Oh benar-benar. Karena Mantap. kan bersangkutan dengan obat. Betul. Untung saya gak ngerti itu BPD, NPD gak ngerti ya. Bener Kang. Itulah kenapa kita mending ngelakuin sesuatu yang kita ngerti, itu yang penting Kang. Bener. Oke. Terus Iya. Jadi Sip lah, aman. amannya begitu. Kang nanti kontak-kontak ya. Boleh, saya kontak kemana atau dikontak atau gimana? DM aja DM. Kasih nomor Oh, WA ya. Oke, siap. Pokoknya Siap. mah gaspol lah. Yang tadi ya, saya udah beberapa kali ngelihat live streaming ini, itu bagus banget. Cuma beda mazhab aja. Jadi kalau ada orang yang berantem apa masalah itu, lah daripada ngurusin berantem, mendingan kita urusin kebermanfaatan ya. Wah mantap. Wah, keren Setuju. nih ya. Keren Mas Kang. Fahrul, oke, thank you. Saya follow Wanda ya. Iya. Oke. Nanti kita kontak-kontak ya, Mas Fahrul ya. Oke, siap. Hatur nuhun, Selamat terima kasih. Lebaran, yo. Ya. Mudik-mudik. Makasih. Coach, thank you. Thank you Coach. Cuma cara turunnya. Wah, Iya. Coach Kayaknya- Pena ada sertifikat. Kang kayaknya kita terhipnotis. Dia kayaknya tadi lagi promosi deh. Nggak akan jauh sih. CPHT, CNL, Trans 7. Iya CT belakangnya ya. Aduh. Lanjut, Ah. Lanjut. Lanjut nih, saya sering dimarahin soalnya setelah live saya asal mau naik jadi naik-naikin. Toh Kang, ini nickname-nya bagus Kang. Freedom Money, cenah Kang. Wah. Rest area libur kapan? Do kata Kak Selena gemes. Assalamualaikum. Kapan? Nanti dilihat lah santai. Waalaikumsalam. Wah. Bang. Halo, siapa ini? Ya, saya Hairil Bang dari Samarinda Kaltim. Siapa? Samarinda. Hairil. Hairil. Ya. Hairil Samarinda. Oke. Salam kenal Bang. Bang Abu, Bang Siap. Haji. Ya, silakan Pak Hairil Karim ya, silakan. Saya kemarin tuh lihat labnya Bang Abu tuh waktu ngisi acara pengajian Bang, Oh. sore-sore di sini. Masalah Iya, gimana? kembali istighfar segala macam yang ngos-ngosan itu loh Bang. Ngos-ngosan, yes. Ya. Ya itu saya kan bingung. Tapi gini Bang, saya mau nanya yang Lailatul Qadar benar nggak Bang ya? Apanya? Ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar itu seperti apa sih Bang? Gitu. Oh, ciri-cirinya. Mm-mm.
Ya, wah ini tuh bakal panjang banget sih, Mas. Orang yang apa? Orang yang ciri-ciri mendapatkan Lailatul Qadar. Nih ciri-cirinya tuh, saya udah Lailatul Qadar nih. Ini Lailatul Qadar tuh kayak gini ya. Gini ya. Ini ke ujungnya banget, Mas. Ini ke ujungnya banget. Nanti Mas cari di YouTube saya. Abu Marlo Lailatul Qadar tuh penjelasan detailnya ada 2,5 jam di situ. Nah, Tapi itu. saya mau langsung ke poin aja ya. Boleh ya, Mas ya? Siap, Bang. Gini, Mas. Lailatul Qadar itu adalah ketika seseorang mendapatkan pencerahan yang luas. Jadi Lailatul Qadar itu nggak ada urusan sama hari apa, tanggal berapa, di mana, bulan apa, nggak ada urusan sama itu sebenarnya. Karena kapanpun dan dimanapun ketika Mas Hairil, contoh nih, Mas Hairil tuh lagi pengen tahu sesuatu misalnya, habis lagi pengen tahu sesuatu, tiba-tiba nyangkut di komalnya siapa, di live-nya siapa, di account-nya siapa, di YouTube-nya siapa. Begitu nonton, dapat pelajaran nih. Begitu dapat pelajaran Mas Hairil, oh ternyata ini. Begitu, oh ternyata ini. Di situ Mas Hairil sedang mendapatkan Lailatul Qadar, gitu kira-kira. Dapat ya? Siap. Jadi Lailatul Qadar nggak hanya di bulan Ramadan, enggak. Lailatul Qadar nggak hanya di tanggal 21, 23, 25. Kalau cuma di 21, 23, 25, tanggal 22, Jibril nganggur dong, nggak kerja. Bener nggak? Betul. Siap, betul. Iya, nah makanya Lailatul Qadar itu adalah, Lail itu kan sebetulnya gini. Malam itu disimbolkan kegelapan, kadar itu ukuran. Ketika kadar kamu sudah siap untuk lepas dari kegelapan, poinnya adalah kamu menuju fajar. Makanya kan ayat terakhirnya itu kan fajar gitu ya, mendapatkan enlightenment gitu. Rahmat sampai fajar. Betul. Contoh-contoh, ini dari obrolan kita kira-kira Mas Hairil dapat sesuatu nggak? Oh ini dapat gitu nggak? Ya dapat. Nah, berarti lagi Lailatul Qadar nggak sekarang? Lailatul Qadar. Nah, gitu. Cuman jangan dijadiin status, nanti bahaya. Betul. Jangan selesai di sini, aduh aku Lailatul Qadar barusan di roomnya rest area. Wah udah, nanti berantem sama tetangga pasti gitu. Oh gitu ya, Bang. Gitu. Dapat ya? Dapat, Bang. Nah, jadi intinya mau Lailatul Qadar, mau Nuzulul Quran, mau Idul Fitri, mau Ramadan, mau apapun penamaan-penamaan itu terjadi di dalam diri kita kapanpun, dimanapun, dan saat apapun. Ketika kita siap, kita akan dapat itu semua gitu. Itu sih, Mas Hairil. Makasih Bang Abu. Dapat ya? Ilmunya. Sip. Jadi jangan nunggu lagi. Ini aduh udah lewat di 27 nanti tahun depan dong. Ya jangan lah. Pokoknya Kelamaan. saat kita dapetin petunjuk aja itu dapat Lailatul Qadar ayah. Kalau pakai bahasa psikologi tadi, itu yang disebut aha moment, Kang. Ketika gini. Oh. Kan sering, Kang. Benar nggak? Misalnya Kang Ajit lagi bingung, ini apa ya? Kang Ajit buka buku, dengar YouTube, lihat podcast, terus Kang Ajit dapat, ini nih. Tah, itu Lailatul Qadar. Berarti luas Bang ya pengertiannya. Luas. Oh, luas. Salah satunya ya saya tahu pemberi Lailatul Qadar, saya tahu salah satunya Google Map. Saya suka pusing, aduh ini. Eureka, bener tuh. Kata-kata Eureka, bener. Lihat Google Map saya ditunjukin. Makanya Archimedes waktu dia nemuin hukum Archimedes, Kang, lagi mandi, jeleb, air keluar. Nah, itu Lailatul Qadarnya Archimedes gitu. Jadi Archimedes, Newton, macam-macam deh. Siapapun orang yang menemukan sesuatu secara enlightened gitu, yaitu dia lagi mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Itu sih. Oke. Kang Oke Abu, ya, Mas. Gimana, Mas? Yang kedua nih. Iya, gimana? Jadi Kang Abu, ini kan kita kan ada masa lalu tuh, yang masalah-masalah kita. Atau gini deh, bagaimana kita untuk berdamai di masa lalu, Bang Abu, yang Bagaimana berdamai dengan masa lalu yang sangat pahit betul, yang susah dilupakan. Ya. Padahal kita ingin melupakan, tapi balik ketemu lagi dia, ingat lagi gitu loh, Bang Abu. Ya. Bagaimana caranya berdamai ke masa lalu? Ya. Kenapa Mas ditinggalin istri ya? Aduh, Mas Rajit ini suka bener ya? Tinggalin istri ini. Silakan gimana katanya? Oke, ini menarik ya, biasanya yang naik perempuan suami saya.
Ya. Ini menarik kebalikannya. Satu Mas, Iya. sadari bahwa masa lalu tuh udah lewat. Hmm. Ya. Maka yang akan membuat kita menderita itu bukan apa ya? Penderitaan yang membuat kita hidup terus dalam konteks penderitaan itu adalah pikiran kita yang tertinggal di masa lalu gitu. Betul betul. Itu sih intinya. Jadi nomor satu sadari dulu bahwa terserah nih, yang udah lewat mau diulang-ulang lagi atau enggak gitu. Ya. Yang kedua, semakin Mas Hairil pengen melupakan, semakin yang dilupakan muncul terus. Iya betul. Iya. Betul betul betul. Iya. Sok, saya kasih contoh selalu ulang-ulang. Teman-teman semua, jangan pikirin gajah. Langsung tuh, gajah. Jangan mikirin gajah, nongol gajah. Makanya banyak orang tuh benci, Mas ya. Ngomongnya benci, tapi tiap ngomong kemana diomongin terus orangnya. Saya tuh benci sama dia. Iya. Saya tuh benci sama dia gitu. Tapi diomongin mulu. Ya gimana nggak ingat lagi orang diomongin mulu, betul nggak? Iya iya iya. Dan sadarilah bahwa orang yang menyakiti kita itu satu kali. Tapi pikiran tentang orang itu yang kita pikirkan ulang-ulang ribuan kali. Pikiran kita ribuan kali lebih menyakiti daripada orangnya. Benar nggak Mas? Betul betul betul. Nah gitu. Jadi nggak ada cara lain kecuali nomor satu, terima. Terus apa yang diambil hikmah itu seperti apa sih Bang Abu? Nah, Hikmah itu Bang Abu. Udah sekarang terima aja dulu. Nanti abis gitu kita bahas berikutnya. Oh begitu. Daripada panjang-panjang ya. Betul. Contoh, aduh dulu dia tuh, ya udah diterima aja. Dia datang ke aku. Jadi nanti akhirnya waktu kita ngelihat dia musuh, sesaat Mas Hairil udah pindah pandangannya bukan musuh lagi, tapi kita akan melihat bahwa dia adalah teman bertumbuhku. Tanpa ada dia, aku nggak mungkin masuk ke room ini, aku nggak mungkin belajar ini. Maka dia hadir sebagai pembawa pesan untuk aku belajar. Gitu loh Mas. Oh gitu. Jadi ini ya, teman belajar gitu ya. Benar. Kan kalau dalam tradisi Islam kan di Al-Baqarah 115 tuh ada kata-kata, kemana saja kamu melihat itu wajah Allah. Betul nggak? Betul betul. Termasuk orang yang nyebelin nggak? Iya. Tapi emang sangat susah melihat Allah di wajah orang yang menyebalkan. Iya. Nah gitu. Nah gitu intinya, pret lah gitu ngelihat gitu. Makasih banyak ini ilmu yang didapat. Sip ya. Maaf apabila saya ada salah kata, prasangka yang tidak baik. Aman. Mohon ilmunya Bang Abu. Sip. Di sini nggak ada prasangka, semuanya di sini tuh seru. Manusia ruang di sini semuanya, santai. Santai aja Mas ya. Siap Bang Abu. Siap. Berkah Ya, selalu, Bang Hairil. Semoga Makasih. sehat selalu. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Aman. Assalamualaikum. Udah saya Salam. maafin. Pak Hairil, Iya Pak, gak perlu minta maaf. Kita nggak kenal juga. Nggak minta gitu aja. Ya. mantap. Pak Hairil Makasih, kayaknya Bang perasa Abu. banget. Nah. Assalamualaikum. Salam. Orang baik Pak Hairil. Makanya sering tersiksa. Sering tersiksa. Bentar lagi nih ya teman-teman, pasti akan banyak di status WA mohon maaf lahir batin, kenal aja kagak. Sampai dibikin status gitu, ngapain Anda gak jelas Anda ya? Betul, Pak. Jadi kadang-kadang kita mau ngucapin tuh sebetulnya bukan kepada siapa yang kita ngucapin, Kang. Cuman mau memperlihatkan aku ada loh. Gitu. Nah, gitu, bener. Aku juga eksis kok. Aku juga eksis. maaf kok, gitu kan. Iya. Cuman Terbukti gitu. dengan selamat bela sungkawa. Orangnya nggak ada di grup, tapi innalillahi turut berduka cita. Orangnya nggak ada di situ. Lagian nggak kenal yang matinya siapa. Lagian nggak kenal. Jadi ya gitu deh. Banyak sekali orang-orang gak jelas. Kalau nggak eksis nggak apa-apa, iya sih. Nggak ada kamu juga bumi baik-baik aja gitu. Kan gitu ya. Yura, wah. Yura nih. Halo Yur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini bisa, dari tadi nggak ada yang buka kamera ya? Sekarang jarang buka kamera, yang nggak buka kamera langsung saya tendang ya. Buka dulu. Langsung saya tendang. Halo Mbak. Halo Kang Abu. Ih Ya. jadi ngejer. Gini Kang, saya kan ikutan Ya, kenalan dulu apa? Mbak. Iya, nama saya Yuni dari Surabaya, Kang. Oh Yuni, Iya. Yuni Yura, SBY. Iya. Ya, Buka kamera Bu. Jangan, ini saya lagi masak, ntar
orang-orang takut, lari semua. Kenapa ibu pakai BH doang? Buat refreshing juga ini. Kan biasanya kan kalau ibu-ibu kan masak kan Oh gitu ya. Benar-benar. Ya sejenis itu. Kemben. Sejenis itu pakai you can see nggak pantas lah. Oh, you can see. Nah, kata siapa nggak pantas? You can see itu pantas. Main tubuh indah-indah ditutupin. Masalahnya nggak indah. Kepala otak kalian tuh suka aneh. Tubuh indah ditutupin, ngapain dibuka dong? Karena diciptakan untuk dilihat ya. Betul, silakan Bu. Enggak lah, itu privat untuk suami aja. Silakan Bu, kenapa? Ya, gini Kang Abu. Saya kan sering dengerin ya dari Pak Buya-Buya, dari termasuk ya dari Kang Abu, dari termasuk Kang Sony juga. Saya suka Kang. Terus tapi kok semakin kesini, akhirnya tuh semakin kesini kok saya semakin ini ya diingatkan sama masa lalu. Saya kok jadi, aduh gue kok jadi orang yang buruk banget ya dari pengen nangis ini. Yang apa Masa banget, lalu- sorry Mbak? Kenapa? Yang apa banget tadi? Jadi kayak yang ini, saya kok jadi orang yang jelek banget ya dulu dengan para tetangga, teman-teman gitu. Jadi kayak yang seperti itu sekarang. Terus kemarin saya nemu lagi ini podcast Kang Abu tentang kesadaran yang ini jeda semesta ya, sejenis itu ya. Jadi kita diem dulu, terus jangan aktifkan lainnya selain pendengaran, terus YouTube itu. Saya jadi agak tenang, Kang. Iya, jadi saya agak tenang. Terus saya praktekkan itu. Terus saya kesini tuh maunya minta biar Kang Abu bisa kasih solusi sedikit gitu loh buat aku mau amal Kang. Ini mulai amal ya. Jadi mulai amal gitu. Apa gitu yang paling pantas untuk diriku gitu loh Kang. Ya, sebetulnya kan pertanyaan itu yang paling tahu kan Mbak Yuni ya, betul nggak? Iya, iya. Nah sekarang di scanning aja dulu, yang paling berat apa sih gitu? Kok bisa ada kata-kata aku semakin jelek, itu kan pasti ada beban kan? Betul. Iya. Nah itu yang bukan harus sih, itu yang perlu untuk dicari gitu loh Mbak Yuni. Kalau aku itu ya dari Kang Abu itu aku tuh orangnya yang gampang speak up gitu loh Kang, kayak gitu. Jadi lebih nggak mikir dulu, langsung nyerocos gitu. Nah udah tahu tuh. Ya udah tahu, tapi untuk prakteknya kok mau ini ada acara apa lagi, aku lagi ya gitu, kayak gitu-gitulah. Maksudnya dalam satu perkumpulan gitu nggak ada yang mau kayak bisa cari solusi, akhirnya aku yang ya segini, terus akhirnya diaplikasikan kan. Tapi dengan aplikasi itu pasti ada pihak-pihak tertentu yang tanda kutip tersinggung gitu loh Kang. Ada itu, selalu ada yang tersinggung itu. Jadi aku ya Allah, kenapa kok aku begini lagi gitu loh. Ya, saya rasa sih Bu sekarang nggak usah mikirin semua orang di luar yang tersinggung ya nggak. Udah deh, itu belakangan. Ya. Tapi yang perlu adalah sekarang kalau tadi udah tahu penyakitnya, saya tuh kebanyakan ngomong terus baru mikir. Nah, kayaknya perlu belajar jeda deh, Mbak. Coba sebelum melakukan sesuatu tuh ada jeda dulu, jangan cepat memaknai, jangan cepat mengambil kesimpulan, jangan cepat untuk reaktif gitu. Iya. Itu kalau nggak dilatih tuh ingat ya, ini buat juga semua nih ya. Teman-teman, hidup itu urusannya keterampilan. Kalau kita nggak pernah latihan, nggak kepo, kalau kita nggak latihan, nggak usil sama orang, kita bakal kepo dan usil terus sama orang gitu. Itu intinya. Karena kata kuncinya adalah latihan sebetulnya. Gitu loh Mbak. Nah sekarang lakukan dari yang paling mudah aja. Yang menurut Mbak Yuni mudah. Kan Mbak Yuni udah tahu nih habit saya, oh ternyata saya tuh banyak ngomong mulu baru mikir. Nah coba. Sekarang begitu mau ngomong, begitu mau komen, begitu mau memaknai, mau menyimpulkan, tenang dulu. Ada jeda dulu gitu. Gitu loh Mbak. Iya.
Nanti terlatih lama-lama. Jadi mau dengar dulu baru ngomong. Ini kan tipikal-tipikal Mbak Yuni tuh pengen didengerin mulu omongannya gitu. Benar. Enggak. Ya dalam artian ada sesuatu hal yang dominan gitu loh. Paham nggak? Iya, betul. Iya. Dominasinya tinggi gitu. Iya. Mm-mm. Nah jadi kalau kita nggak belajar untuk melepaskan dominasi itu, ya udah. Nah yang kedua Mbak, ini rumus apa ya? Kunci pas buat semuanya lah. Coba belajar, berlatih untuk menyadari aku tuh nggak penting-penting amat gitu kira-kira. Bener, itu penting banget. Dah lah. Saya tuh nggak penting-penting amat sih gitu. Jadi mau ngomong nggak usah pengen ada harapan didengar, mau ngerjain nggak usah pengen ada harapan validasi gitu. Iya. Nah itu sih. Nah jadi kalau misalnya tadi udah belajar jeda, terus ya udah. Dan belajar mau mendengar lagi, itu akan jadi latihan yang membuat si kesadaran kita akan bertumbuh gitu. Itu sih Mbak. Iya, ini kan saya kan sampai saya itu mengurung diri loh. Saya enggak berani keluar sampai. Biar apa yang ada di dalam ini, mana saya ini biar ini agak turun gitu Kak. Iya. Maksud Ya saya kan, gitu. ya kan sekarang mengurung diri itu bagus gitu. Tapi yang perlu dilatih adalah manas yang stabil ketika justru di luar. Jadi Betul. bukan di kurungannya itu yang penting, bukan Iya. gitu. Tapi teraplikasi dalam keseharian. Nah jadi misal nih, begitu ada datang orang nyebelin gimana? Di dalamnya, ini bahan latihanku. Nah udah, aku mau latihan nih. Jadi ketemu orang nyebelin, aku mau latihan nih. Ketemu orang nyebelin lagi, aku mau latihan nih. Gitu. Gitu loh Mbak. Itu yang aku cari itu Kang, kata-kata ini latihanku ini yang saya cari sebenarnya. Betul, aku mau latihan. Tadi malam doa misalnya, ya Allah jadikanlah aku orang sabar. Besok ketemu orang nyebelin, berarti doa dikabul nggak? Kabul. Dikabul. Makanya begitu orang nyebelin datang, alhamdulillah, doa dikabul. Tapi pelan-pelan aja, jangan begitu orang nyebelin datang, jangan alhamdulillah, jangan ya, itu ngajak berantem namanya. Jadi maksudnya Ayah, kita mau sabar gimana kalau orang nyebelinnya gak ada gitu ya? Ayah? Benar. Tuh, makanya didatengin orang nyebelin itu supaya kita sabar, itu maksudnya Bu. Iya. Iya. Oke? Oke Bu. Oke. Oke. Ibu. Makasih. Ada Ya, dokter thank you Rio nih. banget. Silakan selesaiin masaknya. Ibu mandi sekarang ya. Udahlah, gak perlu urusin yang di luar atau bagaimana, mendingan mandi bersih-bersih ya. Oke? Buat kue bukan masak. Oh buat gue. Oke Bu ya. Matur Ya. suwun sangat Mbak Yuni. Sama Kang Abu, Kang Jerit. Iya. Aduh dokter Rio lagi santai nggak ya? Seru pembahasan dokter Rio teh kan? Siapa itu dokter Rio A? Dokter tentang bagaimana kliniklelaki.com untuk laki-laki yang merasa kalah terus bisa menang untuk sama partnernya gitu kan. Oh, jadi biar kuat di atas ranjang gitu. Betul sekali Anda. Kasihan kalau dibahas sekarang di sini kebanyakan janda. Oh betul ya, benar juga sih. Jadi nanti aja ya. Sesinya harus diumumin dulu, baru nanti Oh, yang oke. kumpul yang ini gitu. Iya betul. Itu nanti ngebahas tentang PMO, Kang, ngebahas tentang masturbasi, itu keren loh, Kang, di belakang-belakangnya. Bener, keren A itu A. Bukan Rio Hasan, Rio beda. Rio ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rio, Abang Rio, saya mau nanya sama Bang Serius. Saya bingung nih. Bingung Beneran. apa? Saya juga bingung. Kayaknya salah alamat deh. Enggak. Tadi kan dari pertanyaan Ibu yang tadi. Tapi saya ada pertanyaan khusus ini. Buat siapa? Enggak, maksudnya gini, mau minta solusinya kan? Kata, gimana ya kalau ngadapi suami yang punya MPD? Bentar dulu. Ya. Ini Ibu tahu ini acara apa? Tahu? Acara apa ini coba? Iya kan tadi. Hah? Enggak, ini acara apa Ibu tahu? Hah? Iya, Udah tahu. Haji Arif, Haji Rio sekarang. Bu,
Ini tuh acara rest area setiap pagi dari jam 8 sampai jam 9. Ibu baru nonton ya? Iya. Oh, baru pertama kali, Baru Ibu. pertama kali, Ibu. Enggak, kirain tuh Bang Abus psikolog gitu. Enggak, bercanda aku. Iya. Aku bercanda, pertanyaan tadi bercanda. Ah, bukan Bercanda, bercanda asli, cuman Anda malu Anda. Enggak, bercanda. Dari tadi kan pembahasan tadi aku ngikutin dari bawah kan aku. Si Ibu. Bawa ketawa. Iya. Ibu sama Yaudah, siapa sih? Di mana ini? Silakan perkenalan dulu atau perkenalan. Iya, kenalan dulu, Bu. Nah, Di mana? saya Buka kan kameranya. Buka kameranya biar saya enak ngebulinya, Bu. enggak lah. Enggak. Saya soalnya lagi di tempat kerja gitu. Oh iya. Sama siapa di mana, Mbak? Saya di Bali. Siapa namanya? Oh, di Bali. Itu di Oh, bawah Marisa. namanya. Ya. Oke. Oke. Enggak, seru aja dari tadi nyimaknya dari yang tadi itu. Sering nonton kita, Mbak? Iya, sering. Oh, udah sering. Ya. Terus gimana? Apa yang mau disampaikan? Coba. Enggak. Cuman lucu-lucu aja tuh pembahasannya tuh, kocak gitu. Banyolannya kocak. Terus. Aku lihat ini labnya ini selalu bikin terhibur gitu. Oke. Terus. Oke. Terus? Hostnya ganteng, Abang Marionya ganteng gitu. Oh, Rio teh Mario. Ya, salah nama itu maksudnya. Terus. Abang Abu. Iya, Marlo. benar. Ada L sama I. Anda baru pertama Jangan kali. jangan terlalu serius, Abang. Jangan terlalu serius. Anda baru pertama kali naik sini, saya tahu. Enggak, naik ya baru pertama sekali. Kalau ikutin ya ngikutin. Kenapa nyebut orang masih salah Mario apa itu? Kan biar rame. Oh, biar ramai ya. Sengaja disalah-salahin. Saya kalau naik ke rumah orang juga gitu. Betul, biar nggak kelihatan bodoh gitu. Biar nggak kelihatan bodoh. Aduh, si Ibu ada-ada aja. Si Ibu, makasih Bu ya. Yaudah Ibu, Ya. ada pertanyaan atau apalah? Ibu di Balinya di mana, Bu? Ada yang mau Di di-sharing? Balinya di dekat bandara. Oh, di situ deket Kute berarti ya. Iya. Oke, Ibu, terima kasih udah naik. Oke. Ibu Marisa. Saya turun ya. Ya. Salam buat Bandara Ngurah Rai. Oke. Ya. Dadah. Aduh, baik. Bener, Kang, saya tuh pengen bagi-bagi THR, gimana caranya ya, Kang? Boleh, Ini gimana gitu? Sistemnya gimana, Cing? Sistemnya yang naik gitu kan. Hmm. Terus apa aja gitu, berapa orang misalkan. Tapi susah ya ini. Nggak kan gini di sini. Oh gini. Ngirimnya gimana ngirimnya? Gini gini caranya. Kan kita misalkan mau berapa orang Ntar ya. Hitung dulu, Kang, supaya presisi. Oke. 20 lah. 20 orang misalkan ya. 20 orang berapa, 50.000 satu amplopnya. Misalkan 50.000 ya. Nah, ini caranya jadi kita random naikinnya. Oke, terus? Tapi naikinnya bukan orang yang masuk ke tamu, yang komen. Oh, yang komen. Misalkan silakan komen mau saya random aja tek angkat ke atas. Kan nggak tahu itu siapa. Oke. Kan banyak kan komen kan. Oke. Itu caranya. Ari di sini boleh nulis nomor rekening? Oh, nanti itu mah dikirim belakangan ya? Belakangan aja gitu. Oh iya. Oke. Bagaimana? Tai acan-acan geus mau ya. Kemana? Gitu. Ya udah. Kang, besok mah spesial day kita bagi-bagi THR ya? Boleh, tapi besok kan Kang kita spesial. Kalau mau itu, Jangan 20 lah. 50 boleh lah, Kang. 50 boleh? 50. 50 orang, 50 orang. 50 orang besok kita akan itu ya, teman-teman ya. Iya. Oke? Oke, teman-teman. Tapi di akun Haji Anjrit ya, kalau di akun ini rawan kalau hadiah-hadiah gitu rawan ke Bennett. Saya juga pakai akun satu lagi atau kalau gitu? Oh, gitu. Ya. Ya. Emang nggak boleh bagi-bagi, Kang? Hah? Nggak boleh bagi-bagi? Nggak boleh, euy. Oh, gitu. Hal-hal Makanya kan yang berbau hadiah nggak boleh katanya. Oh, gitu. Nggak boleh.
Ah. Jadi teknisnya gimana? Kita pokoknya games aja gitunya Kang ya? Pokoknya kita games-gamean saja gitu. Oke, Jadi oke. siapapun yang ini nanti chat saya misalkan atau gimana. Ya, oke. Sip ya teman-teman, 50 orang, 50.000 besok akan sehari cukup. Atau ya nanti kita lihat lah ya mau di 2 hariin gitu ya. Oke. Intinya kita mau bagi-bagi THR buat teman. Isi mau ke GoPay ke mau kemana terserah, tapi intinya satu amplopnya 50.000 buat 50 orang.